One Piece Chapter 1122 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Akhirnya sosok misterius yang muncul di panel akhir One Piece Chapter 1121 diperlihatkan juga oleh Oda Sensei. Siapakah dia? Apa tujuannya saat ini? Penasaran kan? Eits. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Pesan terakhir yang diungkapkan oleh Dr. Vegapunk mengenai harta karun One Piece telah membuat dunia perbajak lautan semakin bergejolak. Bahkan Dr. Vegapunk menegaskan bagi siapapun yang berhasil mendapatkan harta karun One Piece, maka dia dapat mengubah dunia ini. Sehingga tak hanya bajak laut kuat saja yang memiliki hasrat untuk mendapatkannya, tetapi pihak-pihak yang juga menginginkan perubahan terhadap dunia ini, serta pihak-pihak yang ingin mempertahankan tatanan dunia yang sudah ada saat ini. Seperti pasukan revolusioner, lalu pihak pemerintah dunia yang di dalamnya ada Im Sama, para kesatria dewa, dan juga pihak angkatan laut yang juga berpotensi untuk mendapatkan harta karun One Piece. Scene berpindah ke Pulau Egghead. Bajak laut topi jerami bersiap untuk meninggalkan Pulau Egghead. Namun mereka saat ini dihadapi oleh puluhan kapal perang milik angkatan laut. Di sisi lain, Emmet masih berusaha menahan Gorosei Jupiter dan Valkyrie, sedangkan Gorosei Nushiro sedang bergegas menuju pantai timur laut Pulau Egghead setelah dia sempat berkonfrontasi dengan Atlas di area Lab Phase. Vegapunk mulai memberikan pesan penutup. Diperlihatkan pria misterius yang memiliki pedang mirip dengan Griffon milik Shanks yang sedang berada di atas kapal. Ternyata pria itu merupakan salah satu kesatria dewa dan wajahnya sangat mirip dengan Shanks. Sedang pergi kemanakah dia sekarang? Kilas balik setelah kejadian referee kembali diperlihatkan, tepatnya setelah Vigarland Garling mengeksekusi mati Saint Majo's Guard. Banyak sekali dampak dari aksi penggerebekan referee oleh pasukan revolusioner yang merugikan kaum naga langit. Di antaranya adalah penghancuran gudang penyimpanan makanan milik kaum naga langit di Merijoa. Kemudian pemberontakan serentak yang terjadi di 12 negara, meskipun hanya 8 negara saja yang benar-benar berhasil melakukan pemberontakan tersebut. Lalu terputusnya suplai barang dan bahan pokok ke Merijoa karena ulah pasukan revolusioner, ditambah dengan terluka parahnya Saint Carlos saat sidang referee berlangsung, di mana terindikasi pemukulan tersebut dilakukan oleh bajak laut dan dilindungi oleh Saint Majo's Guard, sehingga mereka dapat melarikan diri. Pihak Angkatan Laut berencana untuk menginvestigasi kejadian tersebut, namun Vigarland Garling selaku pemimpin dari Kesatria Dewa menolaknya mentah-mentah. Dia dan seluruh anggota Kesatria Dewa lah yang akan mengambil alih seluruh permasalahan yang terjadi di sidang referee. Dan Garling menganggap Angkatan Laut tidak becus melakukan pekerjaan mereka. Lantas Garling sangat marah karena dua admiral yang ditugaskan untuk menjaga referee yaitu Green Bull dan Fujitora gagal meredam aksi pasukan revolusioner. Kegagalan dua admiral itu juga membuat si Buakainu sangat marah dan dia memberitahukan pada jajaran tinggi Angkatan Laut jika permasalahan yang terjadi di referee semuanya telah diambil alih oleh Kesatria Dewa. Akhirnya Vigarland Garling memerintahkan seluruh anggota Kesatria Dewa untuk membereskan semua masalah tersebut sampai tuntas. Dia mengirimkan masing-masing satu Kesatria Dewa untuk membereskan 8 negara yang saat ini sudah berhasil melakukan pemberontakan. Tugas mereka adalah memaksa negara tersebut untuk tunduk kembali di bawah pemerintah dunia dan kembali mengirimkan komoditas negara tersebut ke Merijoa. Kemudian beberapa Kesatria Dewa diutus oleh Garling untuk menemukan sosok yang telah menghajar Saint Carlos. Sosok yang telah menghajar Saint Carlos adalah Leo dan Sai. Keduanya adalah komandan divisi dari armada besar bajak laut topi jerami. Leo diperlihatkan masih berada di Dressrosa, namun Sai masih belum diperlihatkan sampai saat ini. Namun jika mereka berdua masih berada di negara mereka, maka akan menjadi masalah besar apabila para Kesatria Dewa berhasil menemukan mereka di negara mereka masing-masing. Karena hal itu dapat membahayakan tempat tinggal mereka. Para Kesatria Dewa dikenal tak akan segan-segan untuk membantai semua orang yang ada di sana. Ternyata para Kesatria Dewa yang mengincar Leo dan Sai mengetahui jika buronannya ini memiliki keterkaitan dengan bajak laut topi jerami, sehingga sebagian dari mereka berlayar ke Pulau Egghead untuk mengincar Uvi. Para Kesatria Dewa mencoba untuk menghancurkan pemimpin mereka dengan tujuan untuk memancing Sai dan Leo keluar dari sarangnya.
Selanjutnya, Ksatria Dewa yang mendapatkan tugas paling berat adalah kelompoknya, saudara dari Shanks. Ternyata dia diperintahkan untuk menghabisi Sabo dan pasukan revolusioner yang lain, karena mereka lah musuh utama dari para Ksatria Dewa. Mereka tahu jika markas pasukan revolusioner saat ini berada di Kepulauan Kamabaka. Setelah Angkatan Laut bisa menyadap percakapan antara Sabo dan pasukan revolusioner. Bergeraknya para Ksatria Dewa adalah rencana dari Monkey D. Dragon setelah mereka berhasil memotong jalur pasokan ke Merijoa. Karena ini akan menjadi kesempatan emas mereka dapat mengalahkan para Ksatria Dewa dan menjadi salah satu strategi dari Monkey D. Dragon untuk menggembosi kekuatan militer dari pemerintah dunia. Akhirnya sosok yang mirip dengan Shanks diperlihatkan, meskipun namanya belum disebutkan, namun jelas wajahnya sangat mirip dengan Shanks. Dan dia berasal dari keluarga Vigarland. Pedangnya bertipe saber mirip dengan pedang Griffon milik Shanks. Dan bagian crossguard-nya sangat identik dengan bagian crossguard pedang milik Vigarland Carly. Selain itu terungkap juga jika sosok inilah yang bertemu dengan Gorosei di Merijoa dan bukan Shanks. Itulah mengapa para Gorosei tidak menyebut nama Shanks atau bajak laut saat itu. Para Gorosei hanya menyebutkan jika sosok itu tidak memiliki wewenang untuk mencampuri dunia politik. Karena sosok itu adalah bagian dari Ksatria Dewa yang memang tak ada urusannya dengan politik praktis pemerintah dunia. Sosok yang mirip dengan Shanks ini memancarkan haki yang sangat kuat. Sepertinya kekuatan hakinya sama seperti Shanks. Kekuatan haki dari keluarga Vigarland tak boleh diremehkan. Karena Garling saja dulu bisa memberikan luka permanen pada Shirohige saat di Cut Valley. Keluarga Vigarland adalah salah satu keluarga dari 20 kerajaan aliansi yang berhadapan dengan Joy Boy saat masa abad kekosongan. Karena keluarga ini adalah salah satu keluarga yang memiliki haki yang sangat kuat, maka keluarga Vigarland tergabung di dalam divisi strategis dari pemerintah dunia. Sehingga tak sabar untuk melihat bagaimana bentrokan antara sang Vigarland ini dengan Monkey D. Dragon nantinya, sosok revolusioner yang juga memiliki haki yang sangat kuat. Perang puncak One Piece semakin membagongkan, banyak kubu yang akan bentrok satu sama lain. Para Yonko sudah bersiap untuk mendapatkan harta karun One Piece. Pihak pemerintah dunia yaitu Gorosei dan Ksatria Dewa sudah turun tangan. Pasukan revolusioner sudah mulai menjalankan aksi nyata yang sudah mereka persiapkan selama 20 tahun. Dan pihak Angkatan Laut semakin kalang kabut dengan kekacauan yang terjadi saat ini di dunia One Piece. Bagaimana perang tahta ini akan berakhir? Menarik untuk dinantikan. Jos nakama, itulah video mengenai pergerakan para Ksatria Dewa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.